Kita membahas lagi ya. Kali ini kita akan membahas tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi untuk dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu apa saja, kita bahas per EP. Yang pertama, ini ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3. Dalam program K3, Puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3. Dokumen yang pertama itu adalah R ini ya, regulasinya itu ada dua, SK penetapan koordinator tim K3 yang terintegrasi dengan SKPJ koordinator. Yang kedua, SK penetapan program K3 yang terintegrasi dengan SK jenis pelayanan. Jadi ini ada dua SK. SK ini merupakan SK yang jadi satu. Jadi nggak bikin SK sendiri ya. Itu ada di bab 1 bagian itu 121 dan 111. Penetapan koordinator itu berarti dengan SKPJ program jadi satu ya. Yang berikutnya penetapan program dengan SK jenis pelayanan. Jadi ini SK yang pertama SKPJ program ini ya, SK penanggung jawab program koordinator pelayanan puskesmas. Nah di sini dicantumkan ini kan PJ program semua ya, dari UKM UKP, ini dari mulai KMP, ini UKM pengembangan. Nah di sini di di bagian mutu ini ya, ini tertulis SK koordinator K3. Kemudian yang berikutnya SK jenis pelayanan juga ini dicantumkan ya, di jenis pelayanan semua ini. Nah di sini pelayanan, keamanan, kesehatan, keselamatan kerja. Ini dokumen K3 ini ya, semuanya yang harus disusun. Kemudian yang berikutnya EP berikutnya ini dokumen program K3 dan bukti evaluasi program. Itu dokumennya ini bukti pelaksanaan program seperti ini. Kemudian ini ada bukti laporan program K3 ini seperti ini. Kemudian ada KAK 3 kurang lebih seperti ini. Ini ya, ini sudah sesuai dengan Permenkesnya. Kemudian ini ada laporan K3 ini yang dibikin secara menyeluruh ya ini. Yang berikutnya ada panduan keselamatan kesehatan atau panduan K3 ini seperti ini ya. Panduan itu ada 4 item definisinya, kemudian ada ruang lingkup, tata laksana, dan ini masih tata laksana sampai dokumentasi. Kemudian ini ada pedoman juga, ada SK tim K3, ini ada SOP identifikasi potensial bahaya. Ini lengkap dengan diagram alirnya sudah. SOP ergonomi tubuh saat bekerja. Kemudian SOP orientasi prosedur seperti ini. Kemudian ada pelaporan keselamatan dan keamanan. SOP-nya sudah sesuai itu ya, 10. Kemudian yang berikutnya ini ada EP lagi, yang ini ya, pemeriksaan secara berkala. Ini ada RUK RPK yang mencantumkan K3, bukti hasil pemeriksaan berkala. Jadi RUK RPK-nya ini
Ini ya, ini RUK sesuai format PMK 44. Terus kemudian di sini harus dicantumkan program atau kegiatan dari keselamatan dan keamanan dan keselamatan kerja. Kesehatan nih. Bentuknya seperti ini, ada pertemuan penyuluh usaha, ada pencatatan pelaporan, ada sosialisasi upaya kesehatan kerja. Kemudian yang berikutnya ini ada, saya tutup dulu, ada bukti hasil pemeriksaan berkala. Nih bukti Monefka 3 atau MCU medical check up. Ini contohnya kebugaran karyawan puskesmas, hasilnya ini nih dari usia, tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dan lain-lain, dan seterusnya. Kemudian yang ada kerangka acuan pemeriksaan kesehatan berkala seperti ini. Kemudian ada posbindu karyawan, kurang lebih seperti ini. Ada bukti pelaksanaan imunisasi, foto ini ya bentuknya, karyawan diimunisasi. Ada KAK pemberian vaksinasi karyawan bagi yang berisiko ini ya. Kemudian ada bukti konseling pegawai, ini seperti ini bentuknya ya, ada parafnya. Kemudian formulir laporan pajanan, nanti ini diisi ya sesuai kejadiannya. Ada lembar konseling sama, kemudian ada nih evaluasi konseling dan tindak lanjut staf yang terpapar penyakit infeksius. Nih yang ini, yang terpapar infeksius ini kurang lebih seperti ini konselingnya. Oh SK, sorry, SK nya seperti ini ya. Ya sekian untuk oh ini ada KAK prinsip ergonomi. Jadi dalam kerja kita harus posisi kerja benar-benar diperhatikan, karena bisa posisi kerja yang kurang bagus bisa menimbulkan efek yang tidak bagus juga. Sekian untuk pembahasan K3. Terima kasih.